jenis tanaman pangan dan hortikultura SMK Negeri 8 Pekanbaru, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021. Saat ini saya kembali akan membuat video praktek pembelajaran lapangan siklus ketiga bersama para siswa-siswi kami. Semoga video ini memberikan manfaat dan edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, apa kabar? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat. Baiklah, ingatkan kepada kalian masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. 3M tetap harus kalian laksanakan ya. 3M masih ingat ya. Itu juga kalian harus tetap menjaga K3. Baik, siswa sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita buka dulu pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Teman semua, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama ya Allah. Selesai. Ya, baik, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan, saya cek lisensi dulu ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baik, terima kasih untuk menyanyikan lagu nasional kita Garuda Pancasila. Baiklah, siswa sekalian, sebelum saya masuk pembelajaran pada siang hari ini, saya ingin meringatkan dulu apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Amelia. Minggu lalu kita mempelajari materi identifikasi tanaman sayuran dan ruang untuk karakteristik tanaman sayuran, Bu. Oke, bagus. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Joshua, silakan Joshua. Minggu kemarin kita mempelajari ciri-ciri morfologi berbagai jenis tanaman sayuran, Bu. Oh, ya, masih ingat semua pembelajaran kita minggu kemarin. Saya apresiasi, berarti masih segar dalam ingatan siswa semua pembelajaran kita minggu kemarin. Ya, bagus. Nah, pada siang ini saya akan memberikan materi pada siang ini, yaitu tentang adalah penyiapan bahan tanam. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah siswa dapat membedakan jenis dan karakteristik bahan tanam secara benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis persyaratan bahan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan teknik penyiapan benih. Nah, inilah kompetensi dasar dari kegiatan pada siang ini dan tujuan pembelajarannya. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu pertama, siswa dapat membedakan jenis dan karakteristik bahan tanam. Jadi belum saya masuk ke materinya, kira-kira saya persepsi dulu. Ini ada sebuah artikel ya berkaitan dengan jenis-jenis benih tanaman dan perubahan bentuk benihnya. Bu. Saya, Bu. Aris nih, Aris duluan ya, Aris yang tunjuk tangan nih. Ya, silakan Aris, apa tulis? Gambar tersebut adalah jenis-jenis benih tanaman, Bu. Iya, bagus, jenis tanaman. Ya, kira-kira jenis-jenis benih apa aja tulis yang ada di situ, Riz? Ada benih padi, kedelai, sorghum, kacang hijau. Gambar di sampingnya itu terjadi perubahan fisik, Bu. Itu gambar jagung, perubahan fisik dari yang segar ke keriput, Bu. Oh ya, baik. Dari yang Ini adalah benih-benih tersebut terjadi perubahan bentuk dan warnanya, Bu. ya bagus. Jadi ini jenis-jenis benihnya yang awalnya adalah bentuknya yang segar ya, yang warnanya tampak jernih, putih gitu ya, yang masih segar. Dan gambar di sampingnya itu
terjadi perubahan bentuk benih. Gambar di sampingnya, oleh karena faktor internal dan eksternal itu akan terjadi perubahan bentuk benih. Ya, nah inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tanda-tanda benih yang baik kita akan pelajari di sini dan tentunya akan kita laksanakan bagaimana menghasilkan benih yang baik itu dalam kegiatan praktikum di kelompok masing-masing. Nah, saya mulai dengan kegiatan dengan slide saya berikutnya mengenai penyiapan bahan tanam. Nah, seperti yang kalian lihat dari awal tadi, kegiatan saya tampilkan apa itu benih, apa macam-macam bentuk benih, bagaimana perubahan bentuknya, terus adakan kegiatan seleksi. Perkembangbiakan tumbuhan itu secara umum dikelompokkan menjadi dua ya. Umum aja saya paparkan di sini. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Ya. Artinya perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja. Nah, yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan generatif. Ya, ini nanti kalian silakan nanti mengerjakan dalam kelompok masing-masing. Untuk video kegiatannya saya tunggu seminggu dari hari ini ya untuk jadwal pengumpulannya. Sedangkan presentasinya bisa kita mulai pada saat ini. Dan kamu bisa yang sudah mengerjakan boleh menampilkan hasil presentasinya pada saat ini. Oke, yang mutu tinggi itu ya. Nah, jadi varietasnya asli, ya. Jadi tidak tercampur dengan benih-benih yang lain. Ya, benih-benih yang lain. Artinya benih yang kita buat itu varietasnya asli. Terus benihnya bernas dan seragamnya artinya bentuknya sama padi. Ya, kalau jagung bentuknya sama jagung. Ya, kalau bentuk cabai nanti pilihlah yang seragam bentuknya. Itu ada penilaian keterampilan ya. Nah, keterampilan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan kegiatan praktikum kamu. Ya, yang ketiga yang saya nilai dari kamu adalah penilaian sikap. KPD sudah saya share kemarin grup ya. Ya, Bu. KPD-nya sudah kita share di grup. Itu ada langkah-langkahnya, ada langkah 1 dan langkah 2 ya. KPD ada tugas 1 dan tugas 2 ya. Oke. Kita mulai saja untuk kegiatan kerja kelompoknya. Silahkan kamu berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pada kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Siang saya dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Kerja 2, jenis dan karakteristik tanaman. Kegiatan langkah kerja 1, saya akan men-share video praktek pertama. Kelompokkan Ibu, ini hasil dari praktek yang telah kami lakukan Bu. Ini hasil benih Naikkan sedikit lihat. tomat. Ya. Apa yang telah dipraktekkan Bu, yang telah dijadikan Singkat. benih Bu. Oke, ini siap untuk jadi bahan tanam ya. Iya Bu. Kita pilih sayuran yang matang secara fisiologis. Silakan biji dari daging tomat. Setelah biji terpisah dari lendir, maka kita akan cuci. Setelah itu cuci biji sampai bersih. Setelah biji tomat tidak dicuci bersih dan disaring, kita akan melihat biji tomat yang berkualitas baik dan tidak melalui rendaman air biasa dan air larut. Biji tomatnya tenggelam, maka itu
berkualitas baik bila mengapung, biji tomat tidak berkualitas baik. Nah, ini pengeringannya ya, di bawah terima kita tunggu 1 kali 24 jam ya sampai. Selanjutnya kami akan melanjutkan ekstraksi benih cabai. Pilih cabai yang matang secara fisiologis dari daging. Setelah tersisa dari daging cabai, cuci dengan air bersih. Dapat kita lihat bahwa biji cabai ada yang mengapung dan ada yang tidak. Jika biji cabai mengapung, itu tandanya biji cabai tersebut tidak bagus. Dan jika biji cabai tenggelam, itu tandanya biji cabainya bagus. Lalu benih cabainya disaring. Setelah benih cabainya kering sekali 24 jam, kita dapat menyimpannya di dalam wadah plastik sediakan. Sekalian, tiba saatnya kita bertanya jawab seputar kegiatan diskusi kelompok dari 3 kelompok itu. Akan bertanya kepada kelompok 2 yaitu kepada Amelia Putri Tagalong. Apa tujuan kita untuk memilih benih yang baik dan berkualitas? Tujuannya adalah agar benih tersebut dapat digunakan untuk bahan tanaman yang memenuhi persyaratan. Biji dipilih sesuai kriteria benih yang baik. Ya, silakan Monitor. Dipilih bebas dari penyakit dan dapat dipilih dari bentuk padat, ukurannya seragam, tidak cacat, dan tidak terkena hama penyakit. Apa ekstraksi benih sangat diperlukan? Metode ekstraksi benih diperlukan untuk mengurangi campuran, terhindar dari hama penyakit, dan dapat mempermudah penanganan penuh serta meningkatkan kemampuan penyimpanan. Oke. Di benih tadi ya tujuannya untuk mendapatkan benih yang bermutu baik ya, seperti penjelasan saya di awal, kegiatan sortasi dan seleksi itu ya salah satu tujuannya kan untuk mendapatkan benih yang bermutu baik yang dapat dijadikan sebagai bahan tanam. Yang mempengaruhi mutu benih. Nih, jawab pertanyaan dari Joshua. Ya, silakan. Faktor yang mengaruhi mutu benih yaitu genetik, lingkungan, dan status benih, kondisi fisik dan fisiologis benih. Nah, jadi perlu saya tambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu benih itu yang pertama adalah faktor genetik ya. Faktor genetik ini adalah faktor yang ada dalam benih atau biji itu sendiri. Adalah faktor lingkungan. Memberikan menampilkan video pembelajaran untuk menambah wawasan kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tuti Alawiyah di mata pelajaran Biakan Tanaman. Pada pertemuan sesuai dengan kriteria benih yang baik, yaitu padat, bernas, bentuk dan ukuran seragam, tidak cacat dan tidak terkena hama. Post-test ya. Jadi silahkan kalian mengerjakan post-test ini. Mengapa kegiatan ekstraksi benih beberapa tanaman perlu untuk dilakukan? Jelaskan beberapa manfaatnya. Yang kedua, ya bagus semua anak-anak ibu, bagus semua menguasai materi pada hari ini. Sudah ada post-test, berarti sampai kita pada kesimpulan pada materi penyiapan bahan tanam ini seperti yang sudah disebutkan teman kamu tadi, ini saya tambahkan. Adapun ciri-ciri benih bermutu itu yang pertama, bentuk dan ukurannya yang seragam ya, bentuk dan ukurannya seragam. Terus dilihat secara fisik, bentuknya bersih dan mengkilat ya. Yang ada minggu depan kita lanjut kepada pelaksanaan penanaman benih yang kita buat hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian semua. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dalam kegiatan pembelajaran kata saya. Pesan saya terakhir, tetap jaga 3M, tetap jaga K3 pada saat kegiatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.